Waktu itu apa yang terpikir oleh saya? Terpikir saya negaranya ini kan kecil aja. Kencing kita sama-sama di Indonesia ini diarahkan pipanya itu tenggelam deh. Kok sombong kali dia gitu. Padahal dulu Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video pada channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu statement ya, ataupun ucapan kekesalan hati daripada Ustadz Abdul Somad ketika dia ditolak oleh negara Singapura ya untuk masuk ke sana. Tapi ngomong-ngomongnya teman-teman sekalian, itu dia mungkin jalan ke Singapura itu karena bertepatan dengan ulang tahunnya. Jadi bisa jadi sekaligus untuk merayakan ulang tahunnya juga. Tetapi sayang sekali dia harus ditolak oleh negara Singapura karena ulahnya sendiri. Teman-teman sekalian, mari terlebih dahulu untuk kita menonton apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Dan nanti kita akan mendengarkan juga tanggapan daripada Pak Dr. Deki Nganas ya, yang juga memberi komentar terkait Abdul Somad. Kita nonton dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad yang ada berikut ini. Waktu itu apa yang terpikir oleh saya? terpikir saya negaranya ini kan kecil aja. Kencing kita sama-sama di Indonesia ini diarahkan pipanya itu tenggelam deh. Kok sombong kali dia gitu. Padahal dulu diserang sama Demak. Coba baca bagaimana Temasik itu diserang sama Demak. Tunggang langgang. Itulah. Mereka ini kan sebetulnya pendatang dulu. Datang dia, tak bisa makan dia di negerinya sana. Datang dia ke situ, pakai peci, pakai baju, ada gambarnya pendiri negara itu. Nah, habis itu dia berkuasa. Sebetulnya wilayah kita itu, wilayah kerajaan Melayu itu, Johor, Siak. Tapi karena kita tak punya kekuasaan, itulah sepelenya mereka. Ini memang intinya kekuasaan. Tapi nanti insya Allah sampai masanya, mungkin di zaman cucu-cucu kita berkuasa balik, orang Melayu ini mesti direbut negeri itu balik, biar tahu rasanya. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ya. Jadi kalau kita pikir-pikir ya, seharusnya dia itu nggak perlu kesal dengan itu, tapi dia introspeksi diri kenapa dia ditolak ya. Seperti yang sampaikan di video sebelumnya, bahwa Abdul Somad ini sebenarnya ada 4 negara selain Singapura yang telah menolaknya. Itu ada Hong Kong, ada Timur Leste, ada Belanda, dan ada Inggris. Ditambah yang baru-baru kemarin di Singapura. Teman-teman sekalian, tentu saja dia ditolak ada sesuatu hal yang dinilai oleh negara tersebut. Jadi seharusnya Abdul Somad itu bukan justru menjelekkan atau mau kencing gitu ya. Ini lucu sekali teman-teman sekalian ya. Dia katanya kalau kita lihat negara Singapura ini negara kecil. Kalau kita kencing dari Indonesia lalu pipanya diarahkan ke Singapura, udah tenggelam dia sudah gitu ya. Jadi ini kata-kata yang meremehkan. Ini kalimat yang menurut saya sebenarnya ya nak perlu disampaikan demikian ya. Yang diperiksa adalah diri kita sendiri. Kalau orang tidak suka dengan kita teman-teman sekalian, harusnya kita introspeksi diri. Apa yang salah tentang saya? Apa yang salah pada pengajaran saya? Jadi teman-teman sekalian, kita melihat di sini Ustadz Abdul Somad itu tidak ada yang namanya perubahan diri gitu ya, koreksian diri gitu, memperbaiki dirinya, memperbaiki pengajarannya. Kita melihat semakin hari justru semakin menggila ya. Dia punya ceramah-ceramah mengenai orang-orang kafir gitu ya. Kalau tadi saya membahas bahwa dalam kekristenan tidak boleh mengucapkan kafir ataupun jahil, ya justru sebaliknya yang dilakukan oleh pemuka agama di Islam yaitu Ustadz Abdul Somad yang begitu gampang sekali mengatakan kafirlah, kamu masuk neraka lah gitu ya. Jadi dengan memberikan sebuah ancaman-ancaman yang menurut saya tak perlu dilakukan gitu ya, dan tak perlu juga ditakuti sebenarnya ya.
Kalau dia mengatakan, kamu masuk neraka kalau kamu tinggalkan Islam contohnya. Kamu masuk neraka kalau kamu bergaul dengan orang kafir gitu. Ya seharusnya nggak perlu juga dihiraukan gitu. Tetapi hal itu teman-teman tentu saja akan memicu ya pemahaman yang salah bagi generasi masyarakat Indonesia ke depannya. Baik, teman-teman, mari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Deki Nganas ya, Dr. Deki Nganas tentang Ustadz Abdul Somad yang ada berikut ini. Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad itu ndak usah ngamuk-ngamuk, itu kan kedaulatan orang untuk nolak atau nerima kamu. Kamu yang harus introspeksi apa yang kamu sampaikan ke publik selama ini. Mereka kan punya data intelijen itu, dan ndak usah ngamuk-ngamuk lah, itu kan negara orang. Pakai bilang mau kencingin Singapura segalanya. Memangnya Singapura itu negara kamu? Kamu keluar uang berapa untuk bangun negara itu? Negara itu negara maju loh itu. Nggak usah lah lebay lah. Santai-santai aja Pak, benahi diri, benahi ajaran. Kalau ajaran-ajaran yang berpotensi untuk menimbulkan kekacauan, menimbulkan keresahan, menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman, mengancam kehidupan orang, masyarakat yang pluralistik, itu dihentikan. Negara, bahkan jadi pertanyaan loh, kalau Singapura aja nolak kok kenapa Indonesia masih memberi tempat untuk orang-orang yang mengajar seperti yang diajarkan oleh Ustadz Abdul Somad? Itu pertanyaan saya. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan atau komentator dari Pak Deki Nganas ya mengenai Ustadz Abdul Somad yang justru ngomel gitu dan tidak terima ketika dia ditolak di Singapura ya, tidak diizinkan masuk ke negara Singapura karena tentu saja alasan yang berulang kali kita sampaikan, bahkan juga media yang lain menyampaikan bahwa alasan pertama karena dianggap Ustadz Abdul Somad ini adalah ustadz yang ekstrim ya, kemudian banyak penghinaannya terhadap agama lain dan juga ada indikasi membawa ajaran radikal di Singapura. Itu sebabnya dia ditolak. Nah teman-teman, terkait dengan apa yang disampaikannya tadi, dia kencing ya gitu ya. Luar biasa kencingnya Ustadz Abdul Somad. Tapi bisa saja sih. Bisa saja jadi di kantongnya dia punya kencing itu lalu dilempar ke perbatasan sana. Ada-ada saja ya, ada-ada saja. Teman-teman, mungkin karena kesal hatinya ya, makanya dia mengatakan, kecil saja itu. Tapi dia lupa bahwa negara Singapura ini walaupun negara kecil, tapi dia maju gitu ya. Gitu. Jadi itu mereka tidak sembarang ya untuk mengkafir-kafirkan orang, juga tentu saja menghargai perbedaan di sana. Mereka punya budaya, mereka punya adat istiadat, dan tentu saja penuh dengan kemanusiaan. Ya, jadi soal agama itu kan masing-masing gitu ya. Seharusnya begitu di Indonesia. Kalau seandainya pola pikir bahwa bukan agama saya yang paling benar dan juga bukan saya Tuhan yang mengharuskan semua orang masuk ke agama saya, percaya tidak percaya Anda, di Indonesia tidak akan kita dengar, gereja ini dibom, gereja ini ditutup, gereja ini dilarang, gereja ini tidak ada izinnya, ya. Dan macam-macam lagi teman-teman yang kita dengarkan, yang kita lihat di media, bahkan ya di daerah-daerah sekitar kita dengarkan bahwa gereja ditolak. Kami tidak mengizinkan gereja didirikan di daerah kami, gitu ya. Kenapa? Karena tadi pola pikirnya bahwa agama yang menyelamatkan, gitu. Agamalah yang paling prioritas di negara Indonesia ini. Mereka lupa teman-teman ya. Mereka lupa bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang dibangun berdasarkan Pancasila. Ya. Jadi tidak ada yang katakan, ini negara saya, negara Kristen gitu, negara Buddha, negara Hindu, ya, negara Islam. Tidak boleh. Ini negara Pancasila. Gitu. Kalau kita mempunyai paham semacam ini, kita ajarkan kepada generasi, percaya Islam dan Kristen pasti bisa begini. Ya, bisa berdampingan ya. Silakan ya, agama Islam, agama Syiar, silakan gitu ya. Atau juga pilihan masing-masing ketika Anda menceritakan tentang agama Anda. Ya itu kan pilihan masing-masing kalau ada orang yang mau ikut agamamu. Demikian juga Kristen ketika juga mempromosikan agamanya karena memang agama Syiar, sama-sama ada mandat, sama-sama ada amanat untuk menyebarkan agama itu.
Baik agama Islam, ada juga harus diberitakan Islam kepada mereka. Harus berdakwah kepada orang-orang yang belum mengenal Islam. Demikian juga Kristen harus menginjil, harus menyampaikan tentang kabar baik kepada mereka yang belum percaya Injil. Maka mari kita sama-sama gitu. Soal orang mau percaya tidak percaya itu kan urusan pribadi, urusan masing-masing. Toh juga agama di Indonesia ini sudah dijamin gitu ya. Baik agama Islam, agama Kristen dan agama lainnya. Ini dijamin gitu. Ada berbadan hukum diakui di Indonesia ya, terserah masing-masing lah ya. Misalnya keluarga saya ada masuk Islam, silakan ya. Paling saya hanya mengingatkan gitu loh. Ya mengingatkan dia gitu. Apakah memang ini sudah keputusan Anda? Ya ini loh ya. Kristen itu seperti ini gitu. Apa yang kamu tidak pahami tentang Kristen? Kenapa kamu harus tinggalkan Kristen gitu? Ya mungkin itu saja. Saya tidak perlu memaksa, saya tidak perlu demo, saya tidak perlu marah-marah gitu. Cukup saya mengingatkan karena hak sepenuhnya itu punya Tuhan, bukan hak kita. Jangan menggantikan Tuhan untuk menghakimi saudara kita atau saudari kita ya. Jadi teman-teman sekalian, mungkin sekian video kali ini dan semoga Anda dihiburkan dengan ucapan Ustaz Abdul Somad bahwa dia kencing ya, dan mungkin Singapura itu bisa tenggelam gitu. Baik, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.